Cerita tentang muti'ah, kemudian Mas Fud ngirim artikel ugi bahwa cerita muti'ah niku dianggap sumbernya kurang jelas. Dalam arti kadang-kadang memang kalau kita membaca artikel di internet itu kadang-kadang kurang bisa berpikir ini artikel ini termasuk yang valid atau yang sikoh, yang kuat atau tidak gitu ya. Kadang-kadang tidak terpikir hoak apa tidak lah gitu. Tetapi kalau ingin memotivasi ibu-ibu atau kaum wanita, sebaiknya jangan pakai cerita muti'ah karena itu sumber kebenarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ada juga yang hadis yang sahih, yang jelas yang bahwa kalau apa itu ayyuma mra'atin bukan ayyuma mra'atin tapi yang apa itu idza shallatil mar'atu khamsaha itu ya. Itu hadis yang sahih bahwa apabila seorang wanita menjaga sholatnya yang 5 waktu. Sebab kadang-kadang monggo dipun penggali, kadang-kadang kalau kita biasa tepat waktu suatu saat kondisi lah itu kadang-kadang bisa lupa kebablasan. Itu kalau lupanya insya Allah nggak dosa lupanya, tapi dosanya engkau disitai gue loh, ya kan? Kalau yang lupa ya Allah tidak menghukumi orang yang lupa. Ada 4 orang yang tidak kena kewajiban, kena dosa. 1 anak kecil hingga balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang hilang akal sampai sadar, yaitu teman orang lupa, orang gila sampai sembuh. Tapi kan awalnya lupa karena mengko-mengkoan. Nah ini yang kita khawatirkan, fawailul lil mushollinya di situ. Makanya kalau ingin memotivasi ibu-ibu katanya yang terbaik ya pakai hadis yang itu saja. Misalnya kalau ada seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, wasomat syahroha, menjaga puasanya, bulan Ramadannya, wisduna sapurung gitu. Ini udah berapa bulan? Kemarin teman saya, iyalah nyungurung kurang rong dina maning, mending kurang rong dina. Kadang-kadang sampai bulan Syaban lunas malah nanti 12 Ramadan. Gue termasuk somat sahruha apa enggak? Monggo dipun penggalih gitu. Terus idza shallatil mar'atu khamsaha wa somat syahruha. Terus seperti itu. Ini kelalen kabeh. Gue lebih kelalen itu kelalen, soalnya karena sing ngimutaken lah. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Lah kalau kemarin kan si Mutia itu kan cerita yang luar biasa cara menjaga kehormatannya ya, ceritanya nganti ana bocah hilman disengi dia ora gelem nemoni gitu kan, wong lanang sih kan kayak gue. Lorone gawe adine bareng ya ora gelem nemoni, kan cerita yang luar biasa itu. Sehingga apa gue orang berlebihan lah, tapi yang jelas hadisnya berbunyi wah sunat farjah, menjaga kehormatan dirinya, terutama yang bermuaranya kalau wanita ya mesti ke situ lah, iya kan? Bukti apa ya akhirnya geleban-gelebannya ya ujungnya kadang-kadang ya mengonok ya gitulah. Dan terakhir wah kelalen maning kok. Hadisnya bunyinya soe mbarayu sing apal 1.000 bayar dewek. Kalau sering tak sekolahan ayo wah kan wis diwarai Quran hadis. Jajal nek wong berilmu, beramal, beriman mesti bakal diangkat derajatnya. Sing hafal yo 1.000. Ora sing hafal kok. Nyong hafal ngene bayar iku. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha. Mentaati bojone maka dikatakan kepada dia udkhulil jannah min ayyibabin arau. Tetapi istilahnya silakanlah kamu lebih surga untuk pintu ngendilah dari milih niku. Berarti saking angele niku wong paman. Tapi jadi malah gampang nggih wong matun syarat apa tengurung lanang takoni werna-werna. Bojomu diwarai apa ora iku. Dibilang apa ora bojone. Wis duwe buktine. Lah repot malah. Nggih kan? Niku miki kula matur nuwun Mas Fud ingkang sampun paring wawasan mengirim saya artikel bahwa kalau ingin memotivasi ibu-ibu jangan pakai cerita muti'ah. Jadi karena sumbernya kurang valid lah.
Tapi kalau pakai hadis yang sudah jelas sudah valid banyak kayak gitu. Sampai-sampai ada sebuah hadis ada Rasulullah yang mengatakan bahwa lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li aidumi haqqihi 'alaiha. Itu hadis yang sangat sahih yang kita sudah pelajari sejak sanawiyah dulu atau aliyah, yang berbunyi, yang artinya andai aku boleh memerintah seseorang bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan sujud seorang wanita kepada suaminya karena besarnya hak suaminya. Itu hadis yang untuk memotivasi wanita. Jangan apa-apa kadang-kadang lah mesti ngono ndi kok pengajian ya sing jerene kemungkinan mlebu neraka luwih akeh wong wadon. Wong lanang ora padahal wong wadon paling rajin ngaji. Dan itu memang diprotes oleh kaum wanita kan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa sepulang dari Isra Mi'raj beliau diberi informasi bahwa yang paling banyak penduduk neraka itu wanita. Terus mereka protes, "Lah nang apa wong ngoten biasa kenyataane pada sing ngaji bake wong wadon kok terus niku." Ya memang secara lahiriah jumlah wanita memang lebih banyak. Kan gitu. Mboten percaya ngomong di sensus lah. Sedunia mesti jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Ya karuan bae umat Indonesia, jumlah umat Islam paling banyak di Indonesia. Ya sing jahat ya paling banyak wong Islam nang Indonesia. Sehingga kadang-kadang ada orang memotivasi, goblok temen punya wong Islam jadi Islam Indonesia kan pada wong jangan pikir kowe. Sing merampok Islam, sing merkosa Islam, sing korupsi Islam. Lha wong Islame paling akeh ya genah. Ngerang Amerika sing akeh wong Kristen, sing teroris ya wong Kristen sing akeh terus niku masalahnya. Jadi misalnya istilah wonten hadis bahwa penduduk neraka paling banyak perempuan tidak perlu diprotes karena faktanya memang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tetapi hanya kita kan bagaimana jangan sampai kita termasuk. Oleh Rasulullah memang sempat ditanyakan oleh para ibu-ibu, kenapa wahai Rasulullah, dijawab Rasulullah, kunna kowe kabeh bocah wadon yakfurnal asyir, sering mengingkari, sering mengkafiri nikmat berkeluarga. Contohnya pripun Rasulullah? Contohnya anggrana wis setahun sing lanang gawe bagus, sedina dilalai kecentok elek terus ngomong pancen jenengan ora taune gawe apik maring nyong. Lah itu yang disebut dengan yakfurnal asyir. Mugi-mugi jamaah sing kemriki ampun kados ngaten nggih. Amin. Kita lajengaken kajiane dhateng surat Al-Baqarah ayat 266. Monggo dipun buka Qur'ane, dipun waos sareng-sareng, mugi-mugi pikantuk sakinah sing Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih niki sedherekipun wonten pertanyaan mohon dijelaskan. Oh kathah banget niki. Pertama salat qobliyah subuh dan salat fajar. Mangke sepeda malih mengenai sumber informasi, sumber pelajaran, sumber pengawasan niku teng pundi-pundi kathah nggih, teng internet, teng Google, teng pundi, teng buku sing mboten saged nek mboten rawuh nggih mboten angsal pahalane menghadiri majelis taklim itu mawon. Bahwa dari berbagai sumber yang nanti kula waos, qobliyah subuh dan salat fajar itu adalah sesuatu yang sama. Jadi raqaatil fajri itu dimaknai, dipahami oleh mayoritas umat Islam dan para ahli, para fuqaha, para mufassir itu sebagai salat qobliyah subuh. Karena salat fajar mengandung mana sudah fajar terbit berarti ya sudah masuk waktu subuh. Sehingga salat qobliyah subuh, salat fajar dimaknai sebagai salat qobliyah subuh, bukan dua salat yang berbeda. Nah, jadi memang teks hadisnya berbunyi raqaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh kata gitu. Jadi 2 rakaat fajar dimaknai 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Lah kira-kira kita yakin enggak? Ya kalau yakin kan berarti kan waduh kenyong kiye esuk kiye dilalai ya qadarullah wis arep niat qobliyah fajar jebule kebelet. Nah, insyaallah dapat. Lagi kadang-kadang gitu kan. Pun jengkomat dilalai kebelet sing mboten saged ditahan, begitu rampung malah ketinggalan kelihatan subuh barang jamaah. Mboten napa-napa wong anu darurat ya bisa ditahan. Tapi sing
Lah, mbok anu sunat iki. Sunat mbok ora dikerjakan ora apa-apa. Ini pemahaman yang berbahaya. Guru fikih sing salah di nerjemahna. Harusnya hukum fikih yang 5 wajib, haram, mubah, sunnah, makruh. Harusnya sunnah itu ditinggalkan pahalanya banyak. Dikerjakan pahalanya banyak, ditinggalkan rugi. Bayangkan aja kehilangan kesempatan mendapatkan dunia seisinya, masya Allah. Ya hanya iman sih, lo ganjaran keton ora, ganjaran keton dosa keton ya mau main kabeh. Begitu kau beli subuh pisan, teletek duit dengar pelawang semiliar, mana besi cilik, rada semiliar lah. 1.000 saya berani menjamin. Nek panjenengan gelem urunan 1.000 saya tak bikin pengumuman nang sekolahan lah. Sama anak-anak MTS. Subuh anak-anak MTS banyak-banyak pagi-pagi. Coba yang pagi tadi sholat subuh cung. Kadang-kadang orang separo nek. Naudzubillah mbok lah. Memang berat. Perintahnya jelas. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha itu. Al-Qur'an itu. Ora apa ayat bila tapi Al-Qur'an jamin. Perintahlah anakmu suruh sholat dan luar biasa harus bersabar. Ya kula piyambak lah, anake kula mboten kurang apat pondokaken sekolah Al Azhar. Subuh ya kudu di subuh. Lah pusing-pusing mikir, pusing kula kaya ibu be ame anake semandan kudu ndak do kredit iki lah. Lah ayah bangun dak kula bukan masalah kowe wis mondok ora, masalahnya diperintahkan Gusti Allah wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wastabir lebih dari sekedar panjenengan yang parah harap mati. Nek kita niku sakit parah aja mati gampangane. Umpamane kita kehilangan sikile separo utawa ketiban semut tapi semutnya numpak truk niku. Larang banget lah. Niku bahasanya wasbir loh. Wasbir alama asobah, kowe sabar atas musibah yang menimpa. Apa musibah? Tapi perintah sholat wastabir. Termasuk ulama mengatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan ilmu salah satu syaratnya istibar, bukan sabr. Istibar itu pokoknya orang menyerah. Lu dengarkan nang bocah ge. Sering-sering kita tuh merasa tidak mampu, jane masih mampu. Sehingga ada seorang pelatih ingin menunjukkan kepada muridnya bahwa kamu pasti bisa gendong kancane jempalik digendong. Terus sing digendong merangkak terus niki sing digendong jempalik buri. Mar dhuwur. Merangkak boten lagi cengkul terus niki selapangan bola. Carane kepripun men yakin tutupi matane. Oh. Kenapa ditutupi matane? Men orang ngerti lamona jaraknya isih aduh anggar bro ya aduh kapus kesel banget ya wis ora kuat tutupi matane. Ayo aja mandek terus aja mandek terus dilamaning ternyata pol. Itu bukti bahwa kita tuh sering berlindung di bawah kata tidak mampu. Kamu tanpa keluar bapak keluar almarhum lah ora bisa nyarati barongan mutan bang. Ning pak gede kulo, Nur Hamdan gawe pemeng barongan, ngerjong mangan mas rame lumangan nak. Akhirnya alhamdulillah kulo ketularan semangatnya gede kulo. Kulo takoni napa gede Nur, wes iki arep uriwe. Lah apa gede nyung arep kepengin mung Jakarta, pengen kuliah, gunang di mukapan esuk. Masa orang adalana. Ya ternyata orang dalan. Ingin kulo cerita lari kali anak-anaknya. Kan jenengan Pak Nyong itu kan saya bukan Pak Guru ibu ceritane. Ya karuan sing ngomong nyong sapa? Ya kowe tapi kan bisa ditiru. Wong jarene kan nang asalam ada kata-kata tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabas itu gede dipasang teng pinggir teng latar asalam. Kowe ngarep-arep selamat tapi ora gelem melu dalane sing ditalani ditempuh nang wong sing selamat. Mana bisa perahu berlayar nang daratan. Wong sing pinter yo bisa pak perahu numpak truk. Ya bukan berlayar lah. Berlayar numpak truk. Perahu tinggal karo truk niku.
Ya bukan berlayar itu namanya. Nggih. Bila malih qobliyah subuh sama kali salat fajar. Monggo nek dereng yakin dibaca literaturnya. Yang kedua salat tahajud dan witir. Satu ada yang bilang bahwa qobla subuh itu ya salat fajar. Ya tadi sudah ya. Yang kedua ada yang bilang qobla yang ada fajar ya ada. Oh, berarti ada yang bilang bahwa qobla subuh ya ada, salat fajar ya ada. Kalau witir ya 11. Kalau 2 rakaat itu bukan witir, jadi yang witir ya 1 rakaat. Nah, sekarang kita kembalikan pertama tadi misalnya ada orang yang berpendapat qobliyah subuh dengan salat fajar berbeda, alias 2 rakaat qobliyah fajar, 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh, salat kabeh lorone. Cara kulo priwe ya? Ya kena bae lah salat. Ini kan pemahaman ya. Kalau pemahaman itu sampai kiamat tidak akan bisa disatukan. Pasti ada perbedaan. Perbedaan pemahaman. Contoh waktu Rasulullah gena-gena masih hidup, Rasulullah bilang, "Kowe siki mangkat mengang Bani Quraidah aja salat asar kecuali di sana iku kowe. La tusallil asra illa fi Bani Quraidah." Lah kalingane bareng teng-tengan dalan umane Bani Quraidah niku kesugihan nembe teng pring tul-tul pun asar. Nah, gue terjadi berbeda pendapat. Sing siji, wis kita ikutin asar, kan sholat di awal waktu, ayo pada sholat. Ora kena, wong Rasulullah melarang kok. Kok taat ari Rasulullah wajib. Allah ya ora bae, gue maksud itu kaya gue mbok. Kan mikir maksudnya niku priwe. Akhirnya sing separo sholat asar teng pring tul-tul, sing separo engko bae teng Bani Quraidah. Bareng balik lapor, balik. Rasulullah kalau mengini oh maksudku janek mungkin terangane gitu. Maksudnya ndang-ndang kowe mangkat siki men kot asar wis tekan Bani Quraidah. Tapi ya kowe taat meng perintahku ya sing ora salat ya bener salat nang Bani Quraidah. Sing salat disit kowe ya bener. Bener kabeh to rone. Malah ada ketentuan dalam usul fikih, dalam kaidah usuliyah, man ijtahada fa asaba falau ajrani wa man ijtahada fa akhta falau ajrun wahid. Siapa sing beristihad mikir berdasarkan analisa yang dia miliki dan ilmu yang dimiliki, ternyata bener ganjaran loro, ternyata salah ganjaran siji. Berarti kan ini ganjaran kabeh, bahkan ini salah. Bukan yang diganjar salah sing diganjar niku mikire berusaha mengambil hukum. Sehingga persoalan masalah kados kemarin niku Idul Adha, dinas ahad, setu, seorang bisa dipaik-pikir, sudah dipertentangkan. Kan jelas-jelas ahli tahfidz nanti apal halamane. Kalau saya memang itu hadis tentang sumuli ru'yati wa abdil ru'yati paling tepat di zaman Rasulullah. Karena saat itu banyak orang yang belum ngerti ilmu hisab. Hadisnya berbunyi antum apa ya? Antum ummatun ummiyuna gitu. Kowe-kowe nu pada umat-umat sing ora bisa maca, ora bisa nulis. Jadi jangan mengandalkan kayak keton ya. Tapi sekarang ya karena Al-Qur'an juga mengatakan bahwa perubahan langit bumi apa itu peredaran langit bumi bulan sebagainya itu adalah lita'lamu adada sinina wal hisab. Men kowe mengerti perhitungan ini ya bagi saya nih Pak Adi Hidayat mengatakan kan bagi saya sekarang konteks sekarang yang lebih tepat adalah hisab. Paling presisi itu hisab. Warang hurungnya juga kalender juga dihitung disit. Makanya kalender kemarin coba dilihat baik itu yang dibikin oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh organisasi Islam lainnya tetap tanggal 1 misalnya tanggal 10 Dzulhijjah kemarin tertulis hari Sabtu. Cuman ada catatan menunggu keputusan Menteri Agama. Begitu kan? Gini Pak Badan. Kalendernya mboten roba seprene aja bae ngono nang omah. Nah sehingga Adi Hidayat mengatakan kalau saya insya Allah akan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Padha guyu kabeh. Ya karuan. Bagi saya tanggal 10-nya besok Sabtu. Saudara-saudara kita yang lain akan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah juga. Cuman harinya hari Ahad. Enggak usah dipertentangkan. Gitu aja beres. Normali masalah niki kubliah niki. Dipraktekkan lorone yang ngono katanya kan. Jadi kita sikapnya kita kalau menghadapi perbedaan pendapat dalam beragama Islam itu sudah ada ajarannya lana a'maluna
walakum a'malukum. Wis ngono kowe nglakoni sing kuwe, nyong nglakoni iki muga-muga kabeh ditambah nang Gusti. Angger maten-maten ora ditampa. Salah. Ngerti temen Gusti ludu terus niku. Terus makene qobliyah subuh sama salat fajar yang menganggap memahami kue bener lorone artinya berbeda, lakoni lorone main lah ngono lah. Tapi nek kula nah makene iki, kula mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa qobliyah subuh sama salat fajar itu satu salat yang sama. Seperti halnya juga nama sholat wusto. Nah, kan ada perintah Qur'annya malah ada singgungan gue buku priwe jadi ya wong Islam ngomong mana dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an mengatakan sholat 5 waktu di Al-Qur'an, enggak ada tuh. Hari gini bahas 5 waktu sholat. Karena di Al-Qur'an cuma ada aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajri telu gue. Al-Qur'ane gitu katanya. Walah kowe mau ngono kepriwe ngan-nganane iki. Terkenal tokoh dokter niku di Universitas Indonesia maning keren kok. Lah iki jadi ngomong aja kowe kok di internet tapi pundi. Coba tunjukkan salat itu cuma 3 waktu. Ila wala gitu. Enggak ada 5 kali coba di Al-Qur'an. Walah jan. Iku tadi sepindah malih mengenai perbedaan pendapat, monggo kita yakini yang dianggap paling benar ya. Kita harus mengambil salah satu, jangan dua-duanya. Kalau orang anaknya ya tanggal Idul Adhane ya Setu, tapi nyong salatnya anu Minggu. Di kepriwe? Ya kan enggak pas nih. Ya kalau nek ora salat kepriwe? Mbok kan sunat ya karuan balik maning. Sunat iki ora apa-apa. Ya jangan begitulah sikapnya gitu. Terus masalah witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Itu Allah satu. Tapi sholat witir banyak riwayat yang menganggap bahwa sholatnya bisa 1, bisa 3, bisa 5, pokoknya ganjil. Terus ada yang berat-berat, bagaimana kalau itu cuman istilahnya sholatnya harus witir 11 rakaat? Ya boleh-boleh saja 11 rakaat witir kabeh. Ya mungkin saya tidak hafal dalil-dalilnya, tetapi bisa dikaji bahwa kalau saya berpendapat sing penting itu witir ganjil. Nah terus kadang kan makanya kalau Gus Bah kan menerangkan, coba kalau jenengan sholat 2 rakaat salam itu witir bukan? Ya bukan witir. Maka niatnya kan dirubah, usolli sunnatan minal witri, bagian witir. Makanya minal witir sebagian orang rampung. Kata Gus Bah tadi dari hilahnya itu alasannya lah kan urung witir urung rampung nambah sebagian tok loro disit terus siji gitu niku. Ya kan? Maka boleh saja sholat witir 1 rakaat. Ada yang berpendapat boleh 2 terus 1, ada yang berpendapat sebaiknya langsung 1 atau 3 atau 5, 1 kali salam. Nah itu pendapat gitu aja. Jadi monggo mawon, sing penting nglakoni. Sing salah sing ora nglakoni. Terus niku paling seneng-seneng pada salah-salah tapi orang nglakoni. Salah kowe nyong bener tapi ora nglakoni apa. Kan kebanyakan orang begitu. Menganggap sing paling tepat ini tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, apa artinya? Maka sering ada berpendapat sing kunut sah bener, sing ora kunut bener, sing ora bener sing ora sholat. Kata itu kan karena masing-masing kalau masalah perbedaan pendapat ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Makanya kita diberikan ajaran nek kita pindah berbeda ya harus tasamuh, saling menghargai, saling menghormati, jangan merasa paling benar lalu menyalahkan orang lain. Silakan kita merasa benar, orang lain juga merasa benar, di hadapan Allah yang paling benar. Bahkan tadi Rasulullah mengatakan bahwa jelas 2 orang yang melakukan 2 amal yang berbeda di tempat tadi sholatnya, ada yang sholat asar di Bani Quraidah, ada yang di tengah di perjalanan, dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi gampang kalau begitu itu. Hanya masalah kalau sekarang kan nggak bisa langsung, kalau zaman Rasulullah ya Rasulullah langsung kamu yang tepat
ini kurang tepat, tapi dua-duanya diterima. Ya wis rampung. Lah kalau kita sekarang siapa? Alhamdulillah siapa otoritasnya? Kementerian Agama sih Kementerian Agama Kementerian Agama kadang-kadang kan masih begitu. Sampai ada yang berdalil, lah kan kita dalilnya atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan para pemimpin kamu. Lalu ada yang berdalil begitu, sehingga pokoknya keputusan pemerintah apa baik peloni suka tidak suka, Lombok larang ya peloni baen. Oh iya peloni baen, ora usah protes ya gue. Tapi ada yang berpendapat, telengna atiullah wa atiur rasul ana atiune. Itu artinya tanpa boleh milih-milih. Pokoknya kata Allah Rasulullah ya langsung praktekkan. Gak dadak warna-warna anu kepripun sini boten kepripun. Wis pokoke lakoni bae. Sing dilarang yang ditinggal. Tapi wa'ul amri minkum tidak ada atiu mengandung makna bahwa selain Allah dan Rasulullah tidak ada yang maksum, tidak ada yang dijamin benarnya oleh Allah. Itu maksudnya supaya ya kalau memang kita analisa memang itu sesuai dengan syariatnya Allah ya kita laksanakan. Kalau tidak ya jangan. Misalnya apa? Masa ada noraudih seru-seru umpamane gitu. Misalnya, bukan saya melarang adzan seru-seru. Adzan orang seru-seru malah berisiki sing wong Islam. Cukup ya sing lirian bae, sing wong Islam sing krungu. Lah wong non muslime sebelah masjid kepriwe? Ayo. Dan ternyata ada seorang non muslim wanita kula gak ada videone, tau dikirim lah. Teng Timur Tengah diajak mas ajeng adzan munggah teng hotel dhuwur. Itu begitu krungu kana Allahu Akbar kana Allahu Akbar wong mrebes mili alangkah syahdunya. Lagi sing wong non muslim merasa syahdu banget, terharu dengan semangatnya orang Islam. Begitu bareng kompaknya berbagai kalangan menara-menara pada adzan kabeh, sing dodol-dodol ya pada mandeg gendin salat disit ora ngomong koan. Malah kadang wong Islame mikire kadang-kadang ora bangga kali Islame niku sing ketuker niku nggih. Ngoten. Nggih jelas nggih? Wallahu alam bismillah malih monggo sing dipun yakini dipun laksanakan lah. Kita lajengaken dumateng surat Al-Baqarah 266 satu ayat monggo sareng-sareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarat. Min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarat. Min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa.
wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa'u fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Nah, monggo kita kaji maknanya. Ayawaddu apa seneng ahadukum sawijining sira kabeh, apakah salah satu di antara kalian senang antakuna lahu jannatun, dia mempunyai sebuah kebun. Dados kados dene kata kalau kafir sepindah saged dimaknai kafir berarti non muslim. Yang kedua kafir berarti tidak bersyukur. Lah jannah juga begitu. Jannatun biasanya sing umum niku diterjemahkan sorga. Ilal jannah bil miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga. La ilaha illallah sanes kunci kebun, tapi di sini diterjemahkan kebun. Kebun buah-buahan. Apakah salah satu di antara kalian senang memiliki sebuah kebun min nakhilin dari kurma, wa anabin dan anggur, ay ayuhibbu ahadukum an takuna lahu syai'un min hadiqatun wina'un fiha min anwa'in nakhil. Bahkan bukan hanya kurma tok, berbagai macam kurma. Nek panjenengan pun teng Mekah Madinah menika kurma iki teng mriki, tapi teng mriko warna-warni banget nggih. Wonten sing bunder, wonten sing dawa abang, warna-warna. Raose wonten sing ireng, warna-warna niku. Nah niki apakah di antara kalian salah satu di antara kalian senang kalau punya kebun yang di dalamnya ada berbagai macam jenis kurma, berbagai jenis anggur, anggur hijau, anggur merah, anggur ungu, anggur apa maning lah orang ngerti. Tajri min tahtihal anharu, di bawah ini mengalir sungai kricik dan ketone nyenengi temen ya, kricik dari metil ya. Nek teng Mekah Madinah kan biasanya dengan mereka diajak plesir teng kebon kurma tok, kebon anggur jarang. Kebon kurma. Tapi tinggi ku ya wonten banyune pada mili-mili ono banyu dialiri sih niku. Jadi bayangannya apalagi bagi orang-orang Arab yang memang Indonesia disebut sebagai kayak qit'atun minal jannah. Indonesia adalah potongan surga. Wis banyune kemricik, ijo-ijoan apa-apa anak kamane niku. Tapi nggih kebanyakan boten kados temek, kan buah ajaib, wite ora ana wae anak. Nang lepung wite pirang-pirang wae langka. Lah niku pelem berapa ora mau, tapi nang mriku pelem sing main-main banget ana kok. Jangan numpuk apa bae lah, panjenengan kepengin apa sampe-sampe buah delima iya wonten lho. Niku jenenge buah ajaib. Ini kan nek jenengan cerita, "Wih, nang Mekah kuwi buah ajaib apa?" Ajaib priye, maaf. Warna wite tapi buah akeh banget. Kita kan akan warna buah akan wite. Nah, ini jadi mereka membayangkan kalau ada tanaman sebuah kebun, tanaman kurmanya banyak, anggurnya banyak, berbuah-buahan banyak, berbagai jenis buahan, kemudian ada airnya mengalir di bawahnya. Lahu fiha min kullis samarat, berbagai macam semua buahan, kullis masing-masing buah ada.
Sama-sama ngerti buah huldi ada apa enggak ya? Karena nek niku sing teng Quran sanes buah huldi, sajaratul huldi. Ngono ini kata niku, wit huldi bukan yang apa buah lah. Artinya ada kalau orang-orang Nasrani menerjemahkan buah huldi niku pohon apel. Nggih, buah huldi. Sehingga niki cara wong Inggrisnya disebut Adam's apple, apel Nabi Adam jere. Bahasa Inggrisnya niki apa nih bacanya? Malah niki wonten wingi ana wong lanang kepengin dadi wadon niki disembelih. Maksud dibuang. Sinten niku lah pokoke artis terkenal. Anu wadon kepengin lanang kepengin dadi wadon kan wis ayu, wis pernah bari kene sing nginang ngerti disembelih kan enek alajan warna-warna apain. Nah, kalau kamu punya kebun banyak pohon kurma, banyak pohon anggur, bahkan berbagai macam jenis buah-buahan ada. Jur wong gue agi panennya main-main terus wong gue dadi tua. Lah wong langsung kan tua nggih, sepuh. Ketika dia sudah tua, walahu dzurriatan du'afaun, dia punya keturunan masih cilik-cilik, dua anak cilik-cilik. Terus kula anaknya sampai 5 tahun, belum pun tua. Jadi ketika kita di masa tua kan kita membutuhkan untuk yang ya misalnya untuk kebutuhan kita gini. Maunya kita sugih banget makin iki. Duwe kebun, sak warnane buah ada, bahkan airnya mengalir kemericik-kemericik, tapi duwe anak cilik. Bar kowe mboten mandeg teng mriku, mangke dereng rampung. Fa asobha isorun, ijik-ijik dah bahasa Jerman iku napa niku. Tiba-tiba anak angin disus. Angin disuse fihi narun, anak genine nabrak kebun iki wus akhirnya kebakaran kabeh. Wis tua hartane entek, anake urung bisa ngapa-ngapa. Sengsara mboten? Wis sepuh pun boten saged menghasilkan napa-napa, anake ngidereng saged menghasilkan napa-napa. Susah mboten? Lah ya susah lah. Arep mangan ora iso dipangan. Berobat arep kepriye obate, mendi arep njaluk tulung, kepriye njaluk tulung sapa, anu maune wong sugih. Ijik-ijik. Terus niku. Niki gambarane wong sing guli infak boten ikhlas. Alias wingi sing diwehi kowe nyen nek ora tulungi nang nyong ora bakal siki. Kemutan. Ngelarani. Kae mbiyen ana jem nek ora kemarai nang bantu nang nyong ora bakal ngadeg. Darani mok iku. Terus nyong sing paling akeh uranane darani ora pada ngerti ya. Niku wong sing atus niku. Jadi wis ngumpulaken infak pirang-pirang gale wus ilang. Saate dibutuhaken teng kuburan, teng mahsyar, teng yaumul kiamat, teng akhirat mboten gadah napa. Semulane mboten ana pilihan lain, wis pokoke bismillah, Allahumma paksa ikhlas. Ora urus. Dianggap ora dianggap manah ora urus. Dibalas ora dibalas ngomong ora pikirin. Terus niku. Aja ditulis. Ya perkara panitia aja nulis ngomong mawon. Tapi nek bisa aja ditulis lah. Mbon nggih mun mulai. Mulai bismillah lah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bodho wong liya arep manggap nyong saleh ya ngono, nyong salah ya ngono. Aku ora golek ridone panjenengan. Napa malih sing jenengane ridon nas, kepuasan yang menungsa adalah ghayatun la tuqdo. Tujuan sih memang banyak lah. Nyong kok ngrora nyong kok didomain nang kepalane, diomain nang ngene king jenengan wong ora bakal keturutan. Ghayatun la tuqdo. Harusnya Allahu ghayatuna. Tujuanku mung ridone Allah. Manusia melu ridho alhamdulillah, sengit ora apa-apa. Kados niku. Malah cara Gus banget niku nggih. Malah anggar bojone ngomel malah
dong-dongane. Jadi malah anu ganjaran sing gratis. Ora perlu modal satane itu. Jadi ini memang nggih mboten pilihan lain. Jangan sampai kita seperti orang yang digambarkan punya kebun yang banyak, buah berbagai macam buah-buahan, kita tinggal menikmati, tahu-tahu kita sudah tua, wis ora bisa bekerja, ora bisa nanam, ora bisa uli apa-apa, anaknya belum bisa ngapa-ngapa, tiba-tiba kebakaran habis bis. Itu gambaran sebagai orang yang infaknya tidak ikhlas. Kadzalika yubayyinullah, kaya mengkono-mengkono Allah nerangaken maring kowe kabeh pertanda-tanda ayat-ayat men kowe pada gelem mikir. Dipikir sampe ora ikhlas wis metu, ora balik ora wis metu. Wis mending ikhlas bae lah. Sehingga paling gampang wingi pun digambarkan sing jenenge ikhlas niku paling gampang kados dene tiyang B. Ora pikir arep mantur, arep bunder, arep alot, arep mau serangan aku. Ora asem jan mau gar-gar bar mangan sate sih lah. Malah metu. Mboten dipikir wis. Wong ngono wis metu. Mulane jane abote niku nek dereng metu nggih. Abote nek dereng metu arep aweh duh jan. Nggih, kok ngrenyong nggih apa ora kaya. Jenenge ngger pun prol pun gitu. Tapi nggih wonten pelanggaran. Gara-gara Pokemon metu terus pikirane ora apa-apa lah sing penting wis ninggal Gusti Allah karo Rasulullah. Masalah liyane mboten angsal. Abu Bakar infak brung-brung kabeh. Abu Bakar ndakutin akeh temen sing keluargamu apa? Alah Rasulullah karo Gusti Allah masih ada iku. Wis ora kena. Bahasa Al-Qur'ane ampun nyekel gulu. Celah. Ampun kabeh ana. Mboten. Tetap ada bab dari benedali kesabilalah sehingga infak ya tetap wonten sehingga nafkah keluarga ini tetap wonten. Dados sikap Abu Bakar niku mboten dipun leresaken dening Rasulullah sing istilahé saking nyah-nyeh wae gawe kabeh mboten nah niku mugi-mugi kita dipun wucal beberapa kali niku disebut bahwa konsep yang mriki adalah nek sing ora gelem infak pada baik karo wong kafir, dalam arti boten wong Islam. Kafir niku seberapapun besar infak yang jenengan keluarkan tidak sebanding dengan nikmat yang jenengan terima dari Allah. Kalau wingi diceritakan orang bisa mingkem petok bewi sengsara banget mbok. Mangga terus. Nggih. Lho kok infak mboten bisa kemedet melotot terus sengsara banget lah. Jadi ya sekedar watu kalah kecil. Gitu niat niku nggih. Mugi-mugi kita saking ayat niki dipun paringi piwucal malih sepindah kita nggih gemar infak ning mboten pral-prol mboten dipikir sing nggih nafkahi keluarga tapi sing pun medal nggih dipun ikhlasaken. Insyaallah niku pikantuk ganjaran yang luar biasa sing kula wingi ngantos 700 nggih. Wallahu yu'ti liman yasha, masih Allah tingkatkan bagi yang dikehendaki dan kita memahami bahwa yang namanya balasan infak, balasan sedekah tidak mesti hal yang sama. Engko jare angger nyong infak kok dibalas nganti 700 nyong berarti angger nyong infak 1 juta ngemben nyong nyuli 700 juta ya. Duit mboten mesti niku. Apa artinya oleh duit 700 juta tapi jenengan operasi biayane 1 miliar. Pada bayar rugi. Jadi yang jelas itulah. Jadi kalau kita kuncinya cuma 2, kalau kita bisa bersyukur, bisa bersabar, hidup ini indah. Niku nggih. Nah, cakap semanten. Pun cekap mboten wonten pertanyaan pun nggih. Nggih jam pinten niki jam 7:19 dados kirang sejam selangus ketik lah niki jam 7:15 sampai mulai. Mugi-mugi kita dipun bantu, dipun tulungi dening Allah Subhanahu wa taala tansah berusaha menjadi ibadullah, menjadi hamba Allah ingkang beribadah sesaesanipun. Amin ya rabbal alamin. Sedaya kelapatan yang pangapunten kita akhiri kanthi doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.